Dosen nyentri. Barangnya kan pas saya sudah datang. Kemarin itu sudah iuran, Pak. Tinggal. Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya. Mohon maaf karena kemarin tidak bisa masuk karena saya ujian. Ya. Oh bukan ujian, ujiannya itu hari Rabu saya. Hari Kamis itu saya ada undangan dari dinas provinsi menjuri di Surabaya. Iya, bukan Kamis ya. Karena itu mundur saya. Acara lomba. Iya, FS 3N itu loh. Oh. Jenengan yang sendiri. Iya, Jawa Timur. Jadi di pertemuan hari ini itu lebih ke refleksi ya sebenarnya. Jadi bagaimana kalian yang kalian rasakan, yang kalian peroleh selama perkuliahan ini khususnya di sejarah sastra sampai luaran kita tentang produk itu bagaimana, apa yang kalian dapatkan ketika dibawa ke kehidupan sendiri, kehidupan masing-masing. Dampaknya apa sih kira-kira? Ada nggak dampaknya mata kuliah ini di dalam cara berpikir dan kehidupan kalian? Ada nggak? Apa? Ternyata sastra yang bisa dijadikan sebagai bisnis kemudian orang kan kadang-kadang puisi itu kan hanya sekedar puisi, tapi kalau kita beda puisi setiap baris itu bisa dijadikan apa ya, refleksi, misalkan diterapkan di kehidupan, bercerita agar bisa. Nah itu kita misalkan kalau yang saya tadi kemarin itu yang saya ambilkan yang panah kita baca seperti yang nah itu kan kita bisa ambil hasilnya bahwa apa namanya, masa itu memang cepat berlalu tapi kisah itu kan masih membekas di setiap orang. Antara misalkan kalau saya sama Mbak Vita mungkin saya kenal Mbak Vita ini nggak sampai 50 tahun tapi cerita kita ini abadi seperti itu Pak. Nah, kan puisi itu kan misalkan kalau kita belajar banyak pembelajaran di situ. Nah itu yang saya pelajari dari sejarah sastra ini karena saya banyak mengenal tokoh-tokoh yang dulu. Misalkan kalau sekarang mungkin saya kenalnya hanya Pak Sapardi, kemudian siapa ya kayak yang baru-baru itu Pak, nggak sampai yang angkatan balai pustaka, kemudian angkatan bukuan kan saya kurang kenal. Oke. Lalu itu seumuran sama kita atau lebih tua yang mana? Mbak Vita lebih tua. Oh lebih tua Saya kita. baru 23. Oke. Tunanganmu penulis. Tunanganmu penulis. Buatan itu Pak, bergeraknya bukan IT. Oh, sehingga kamu yang mengisi di bidang kepenulisannya. Jadi kemarin kan Mbak, sebenarnya yang saya posting itu promosi sebenarnya. Jadi kan itu yang bikin websitenya saya yang isi kontennya. Lalu yang lain ada dampaknya enggak? Waalaikumsalam. Di kehidupan kalian ada enggak? Kira-kira? Atau enggak ada Pak kayaknya? Hidup saya begini-begini saja, enggak ada perubahan. Enggak apa-apa, mengatakan begitu juga enggak apa-apa. Enggak harus memanipulasi diri. Ada Pak, jadi lebih tahu sejarah sastra itu siapa aja, tahu secara biasanya kan Belum dibuka dong. jangan bahas ini. Iya gimana lanjut? Jadi lebih tahu sejarah sastra itu tokohnya siapa saja, terus mengenai apa saja, terus cara melestarikan kebudayaan juga Pak. Bunga mungkin bunga apa yang nggak ada Pak atau apa refleksinya dari perkuliahan ini?
Sama kayak Mbak. Jadi berapa itu total order? 160. Iya Pak. 156 kan terus ketambahan ongkirnya 10.000. Tadi jadi iuran 25. 21. Jadi kebetulan Pak Kaprodi hari ini ada di kampus, kayaknya di sebelah buat suaranya, ya itu nanti diserahkan ke Kaprodi, gitu ya, untuk luarannya. Jadi itu biar nanti dibuka di pameran kampus bazar atau expo istilahnya, saya nggak tahu. Yang dikasih, yang dikasih. Gak apa yang dibuka itu berarti miliknya. Ya cari, ada kelihatan gambarnya nggak? Kayaknya nggak kelihatan ya. Tapi ya, Bisa kayak gitu. Jadi gitu ya, nanti yang penting diberikan Kaprodi 1. Pak, ini luaran untuk mata kuliah sejarah sastra berupa produk. Bikin 2 ya, pilih salah 1. Dan seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, buat video menggunakan itu. Iya, buat video. Kalian memakai tas itu. Iya. Video iklan itu loh. Ya, buat video iklan itu. Jadi target ini kan gini sih. Jadi target luaran mata kuliah ini menyampaikan informasi sejarah sastra ke wilayah publik. Melalui video itu, ya. Kenapa sih Pak buat video bukan semata-mata untuk itu? Karena target kalian kan sudah selesai karena hanya untuk luaran mata kuliah, bukan untuk ke bisnis. Jadi video itu dikeluarkan itu orang kan tahu, oh ada ini informasi ini. Jadi nanti ada informasi yang bisa disampaikan ke wilayah publik. Karena yang menarik minimal itu 1 menit. Saya memberi kategori itu, dan video itu nanti dijadikan tugas UAS. 1 menit. Iya, nanti tautannya aja yang bikin. Jadi kita mempromosikan gitu, pakai barang iklannya gitu. Mau menentukan apa, di mana medianya? Kalau di Soal saya nggak ada media sosialnya. TikTok. Punya TikTok. Ya nanti linknya nanti diunggah di e-learning seperti biasa ya. TikTok kelas loh. TikTok kelas. Oh iya, nggak apa-apa, nggak salah. Bisa kan? TikTok kayak bisnis masuk. Pak, ini berarti kan tujuannya kan 12 biji. Ini kan ternyata 8 orang. Sisa 4 ini Pak. Nah ya, nanti itu buat Kaprodi. Nanti saya 1, kemudian untuk Kaprodi, biar nanti ketika di expo atau di bahasa atau di apa istilah kampus itu ada pilihannya kan. Kalian cukup 1 aja lah ya, yang diberikan ke Prodi nanti sisanya itu. Jadi buat saya nanti saya ngambil 1 sebagai dokumentasi untuk pembelajaran, kemudian sisanya di Kaprodi. Berarti sisa berapa? 1 kelas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kurang Akmal ya? Amal sama Zen. 1, 2, 3, 9 berarti ya? 8
2, 3, ini kan sudah 6. Oh iya ya, 6 tambah 2 ya. Sorry, tadi 8. Oh mau dibeli 1? Ya nggak apa-apa sih. Tadi dimasukkan di kas. Berarti nanti sisanya itu diberikan ke Kaprodi kalau. Atau yang satunya mau dicarikan membeli lagi yang diberikan Kaprodi cukup 1. Dan nanti uangnya bisa kembali lagi. Berapa sih itu pasaran harganya berapa? Loh, di presentasimu kemarin itu loh kan sudah ada nanti menjualnya ini gitu kan? Kemarin saya itu kalau yang harganya 20.000. Ya itu dijual 20.000. Produksinya berapa? Hitungannya kena satunya berapa? hitungannya satunya itu 13.000 belum sama ongkirnya Pak. 15. Berarti dapat 5.000. Ya kayak gitu boleh. Biar kasnya nggak susut, jadi misalnya terjual 2 itu kan gemuk lagi, tidak terlalu banyak pengelolaannya. Dan diposting di akunnya kelas saja, jadi nanti barangkali ada yang apa namanya minta order ini ya, diperkirakan masalahnya ordernya 12 atau kalian buat kesepakatan dulu, jangan dipakai dulu, dikumpulkan kalau ada yang beli dihitung. Jadi yang ini dipakai untuk video, dikumpul lagi. Barangkali nanti ada yang ngeklik, saya order, saya PE ya. Ternyata kalau lama ternyata nggak ada tanda-tanda, ya sudah kita pakai. Nah, misalnya gitu. Kalian ada seseorang yang di belakang misalnya mengajar atau apa ngelesi, ada? Oh, dari sekolah ini aja. Ini Akunnya Vita kan juga banyak itu, followernya sudah. Malu. Nah itu misalnya dibuatkan di akunnya Vita sendiri, barangkali nanti followernya ada yang membeli gitu kan. Jadi dikumpulkan aja dulu, jangan dipakai. Kok baik ada penjualan gitu loh. Tapi dikasih nama bisa. Iya, nanti untuk dokumen saya sebagai pengampu kemudian Kaprodi itu dulu aja 2 dikeluarkan. Oh, 2. Baru sisanya kan 10. Nah itu dikumpulin dulu aja. Barangkali setelah video itu terunggah ada orang yang beli. Gitu loh. Jadi stok-stoknya desain itu jangan hilang juga, disimpan. Barangkali nanti ada orang yang repeat order. Loh, kalian tinggal melempar lagi. Gitu loh. Ini kan cek ombak, Pak. Ini cek ombak dulu. Ada yang peminatnya enggak gitu. Jadi video kalian nanti settinglah. Jadi gini aja. Bisa nggak setelah di privat kemudian dimunculkan lagi? Setelah muncul kemudian di privat lagi, bisa nggak? Oh gini aja nanti kan kecil ya. Besar nggak itu 1 menit itu kira-kira giganya? Kecil ya. Atau di drive dulu, saya ngeceknya di drive, nanti kalian nguploadnya di TikTok itu perlahan biar tak perlu sama. Iya, biar strategi untuk kalian sendiri grup kelasnya itu loh. Nanti berarti upload di Google Drive, link di Drive itu yang diunggah di UAS. Jadi nanti kalian strategi nguploadnya di TikTok kelas itu biar gak bareng gitu loh. Kalau dibuat UAS kan harus terbit semua. Paham maksudnya? Iya. Jadi nanti yang buat UAS itu di Google Drive saja, baru setelah itu diupload satu-satu. Sekarang 1 atau besok 1, biar Kak Bro langsung dibuat UAS dimasukkan di TikToknya kelas, kan harus diposting semua kan, karena saya harus menilai itu kan, gitu ya. Di drive aja nanti
sekalian sebagai strateginya. Nah, baru setelah itu kalau Instagram kelas punya, Belum punya, Pak. nah itu bisa dibuatkan, ditambah atau dimasukkan di Instagram itu, nanti biar akunnya masing-masing, setelah itu dibantu merepost di akunnya masing-masing gitu loh. Bukan, jadi yang upload itu akunnya kelas, yang lain merepost di akunnya masing-masing. TikTok kan juga ada menu repost. Nah kemudian Instagram kan ada, buatkan aja. Barangkali nanti ya buat iseng-iseng berhadiah, kan produknya sudah ada. Baru nanti kalau ada yang minat, ya sudah dilayani. Ternyata kalau nggak ada yang minat, ya sudah. Targetnya itu kan berapa? 2 kan? Ya kan? Masih ada sisa 2. Nah, ternyata yang dalam masa diupload itu yang laku 2, ya sudah, berarti yang lain dipakai sendiri misalnya. Bergantung animonya lah. Cuman setidaknya jalannya sudah ada. Yang penting usahanya sudah ada. Nggak tahu jalan rezeki kan Tuhan yang menentukan kan. Kok tiba-tiba orderannya 1000 piece gitu. Ya. Jadi seperti itu untuk refleksi. Selanjutnya sampai di mana tadi? Vita ya, refleksinya ya. Selanjutnya siapa? Isma. Apa refleksi yang bisa kamu sampaikan? Ada nggak pengaruhnya di kehidupan sehari-hari? Atau nggak ada? Atau sekadar ini apa bisa disampaikan? Lebih bisa mengetahui karya-karya dari anak-anak lagi itu, Pak. Dalam sudah lama sama berusaha tadi dipakai sama kerja. Kita karyanya ini siapa? Untuk dampak ke dalam hidupmu ada nggak? Saat ini masih belum ada, tapi lebih mengetahui karyanya sudah. Ahmad, apa yang bisa disampaikan untuk refleksi perkuliahan? Bisa Mengetahui tokoh-tokoh sastra. Kalau Zain, kok Zain? Pasha? Iya, Mbak. Mulai kenal tokoh-tokoh sastra, terus juga belum tahu, kenal berminat lah Pak ke sastra, terus ternyata tokoh-tokohnya itu. Jadi mulai tahu lah dengan tokohnya Fair, Akhirnya minatnya bertambah atau tetap tidak berminat dengan sastra? Agak bertambah. Oke. Jadi lebih ke arah sana ya, karena apa? Bentuknya ini refleksi gimana sih? Karena yang pernah saya lakukan dan saya tidak sengaja meriset itu. Jadi saya menyampaikan kesusastraan itu kepada peserta didik. Kebetulan contoh kasus itu anak SMA, ya. Saya mengejar mereka itu 3 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelasnya juga acak. Tapi kelas yang pernah saya ajar itu bersinggungan dan punya interaksi kesusastraan yang berbeda dengan guru bahasa Indonesia yang lain. Ya, kelas saya itu lebih dapat cerita tentang kesusastraan yang saya bisa cerita dengan luas. Bagaimana kondisi kesusastraan, bagaimana ketika saya membacakan cerpen di kelas, bagaimana ketika saya membacakan puisi di kelas. Dan cerita-cerita terus itu sambil mengajar, sambil saya sisipkan materi dan lain sebagainya. Itu selama 3 tahun, ternyata dampaknya setelah lulus itu saya tidak menyangka. Karena selama 3 tahun itu nggak ada respon. Maksudnya itu ya lempeng-lempeng aja lah. Ketika saya kayak ngajar kalian ini kayaknya ya lempeng-lempeng aja ini. Baru setelah mereka kuliah itu ada yang ngirim, Pak, saya diskusi dengan Sapardi. Ngirim foto habis diskusi buku ya di Jogja, ya dikirim foto. Saya nggak menduga, kayaknya nggak berminat loh anak-anak dulu, Pak, tiba-tiba ngirim foto gini. Nah, kemudian banyak, Pak, saya ada blog, barangkali ada waktu silakan ditengok. Saya kaget, padahal dulu itu kayak nggak apa ya nggak tertarik sama sekali gitu loh.
kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu. Setelah mereka kuliah gitu. Kemudian ada yang tiba-tiba datang, Pak, bisa minta Sherlock rumahnya. Dia datang dengan temannya. Dia dulu kuliah di Bandung. Kemudian dia ke rumah, apa yang dia berikan? Buku, Pak, ini saya buku karya saya. Saya kaget gitu loh, kayak nggak ada impact gitu kan dulu. Saya nggak tertarik gitu loh. Tapi tiba-tiba mereka memberikan sesuatu yang nggak saya duga. Terus menjelang Lebaran kemarin, ya baru kemarin itu ada yang ke rumah 2 anak, yang satu yang menunjukkan kekagetannya, yang satu biasa saja dia. Kamu apa aktivitasmu? Saya usaha, Pak. Biasa, maksudnya dia. Tapi dia itu benar-benar kaget ketika ketemu saya Lebaran kemarin. Loh, ngomong ini tahu. Pak ini mengikuti banyak hal ya. Nah itu kesannya dia. Kemudian yang satunya itu sekarang jadi aktivis kesenian di Dewan Kesenian Sidoarjo. Saya kaget karena itu kayak dulu gak ada respon gitu loh. Tapi ternyata di perkuliahan ketika mereka kuliah, ketika mereka terjun di masyarakat, ada yang menjadi seperti yang saya sampaikan selama 3 tahun itu. Saya menceritakan kisah Joni Aryadinata. Apakah penulis itu semua kaum intelektual? Tidak. Joni Aryadinata itu seorang tukang becak dan kuli bangunan. Ya. Bagaimana perjuangan dia untuk menulis itu, ya di sela-sela kerja kasarnya, sampai akhirnya martabatnya terangkat dari yang kuli batu dan tukang becak menjadi seorang pekerja di kantor majalah tanpa ijazah. Kalian membayangkan kantor, misalnya ada kantor Radar Mojokerto gitu, cara melamarnya pakai ijazah ya? Apa enggak? Tapi Joni Aryadinata enggak pakai ijazah. Bisa kan ditembus, berarti ditembus dengan tulisan. Jadi menulis itu mengubah status sosialnya Joni Aryadinata. Dia tinggal di pesisir bantaran kali Jogja, ya. Jadi dia kalau siang itu kuli batu, malam narik becak. Ya. Tapi sambil nulis, di sela-sela itu sambil nulis. Dan becaknya selalu laris apa? Karena dia selalu cerita sama penumpangnya. Dia cerita, dan cerita itu nanti setelah pulang itu dia ketik. Dia maksudnya dulu itu tulis tangan, nggak ada. Setelah itu dia pinjam ke teman untuk diketik. Zaman dulu perjuangan dia itu mesin ketik. Syahdu gitu loh. Saya pengen suatu ketika itu punya mesin ketik. Hanya ingin merasakan cetak-cetaknya itu. Kok kayaknya indah gitu ya. Jadi bukan untuk efisiensi, tapi untuk menciptakan harmoni gitu loh. Karena saya kemarin ke toko ATK ada kok mesin ketik masih ada, dijual. Jadi baru, bagus gitu. Di sebelahnya pom bensin itu loh. Pom bensin itu jalan apa ya? Yang setelah Jaya atau masih Jaya Negara ya? Setelah Tugu UKS belok itu kan di ruko-ruko itu ada toko ATK itu. Loh, ada ya ternyata sampai sekarang itu di dunia yang serba teknologi itu ternyata mesin ketik masih ada ya. Dipakai apa ya? Oh ya saya tahu. Notaris itu masih pakai itu kan di akte-aktenya dia itu kan, tak gitu. Iya kan. Kalian punya akte notaris enggak? Atau enggak pernah tahu bentuk akte notaris? Nah itu ada di akte notaris itu ada. Jadi dia pakai itu. Ada yang di print gitu ya. Kemudian nanti sisanya itu kan dia punya master lah ya. Itu yang membuat buku yang dikeluarkan notaris itu mahal itu loh, di situ. Dikerjakan secara manual. Didondomi dhewe ambek karyawan nih. Mengapa? Karena dulu saya punya pacar kerja di notaris dulu. Sehingga saya tahu, kamu ngapain sih kerjanya? Jadi ngetik, dia kan apa ya, suka nulis juga gitu. Jadi dialog kita SMS-an itu kayak indah loh. Jadi saya membayangkan, kerjamu kok indah begitu ya. Jadi sambil ngetik, kalau dia tertidur habis begadang malam nulis, kemudian di kantornya dia, saya tak tidur dulu sejenak 1 jam di depan
Saya membayangkan, jadi karena WA kan, nggak tahu realita kantornya gimana gitu. Sampai pada titik tertentu saya punya alasan, saya seorang yang kuat imajinasinya. Saya harus melihat kantornya, bagaimana cara saya bisa melihat itu. Kalau main aja kan nggak etis gitu kan. Saya mau ngapain lah, saya mau ketemu pacar saya itu kan kayak enak kan. Ya, saya harus punya cara. Oh akhirnya kontrak saya kemuat, saya punya uang. Tanyakan bosmu berapa buat akta notaris. Saya nggak butuh saat itu. Tapi saya buat sanggar saya buatkan akte ya, sanggar seni saya itu. Jadi punya akte legal. Kemudian saya buat apa ya? Oh penerbitan saya biar dulu itu gak pakai penerbitan itu gak pakai legalitas. Karena saya iseng aja itu penerbitan saya punya legalitas gitu kan. Karena saya ingin melihat kantornya dia gimana sih. Yang dia ceritakan itu saya membayangkan itu kan gitu dong. Sama seperti menulis itu loh. Kita membaca novel itu kan kita membayangkan ya. Oh ini ceritanya kayak gini mungkin. Nah, saya WA itu kan karena dia penulis gitu kan, dramatis gitu kan ceritanya. Saya tidur dulu 1 jam. Pikiran saya tidur kok 1 jam itu tidur macam apa? Bagi saya yang suka tidur. Maksudnya kalau saya tidur itu kan lama, setidaknya kan 8 jam gitu kan tidur. Saya semalam belum tidur lah, membayangkan kan berarti dia belum tidur sama sekali. Saya mau tidur dulu 1 jam di depan mesin ketik. Loh, saya membayangkan dia tidur di mesin ketik depannya, kemudian tidur kan gini aja toh, nggak ada hal yang aneh gitu. Tapi gimana ya, kantornya kok kayaknya menyenangkan gitu ya, bisa tidur, apa nggak ada bosnya ya. Dan saat itu akhirnya akte notaris saya itu seharga yang sanggar itu 300.000, yang penerbitan 500.000. 2013 atau 2011 gitu. Gitu. Sekarang kemarin saya tanya tahun 2026 akte notaris itu sudah 5 juta. Berarti berapa? Kenaikannya berapa? Lumayan ya sudah kalau itu. Tapi saya ngurus sendiri. Jadi tidak ada biaya yang sama. Dulu itu Sanggar Teater Kota itu membuat akte notaris 3,5. Tapi saya dapat harga 300.000. Tapi ngurus sendiri semuanya. Ke dinas ini ke pengadilan saya ngurus sendiri, Kemenkumham saya ngurus sendiri. Jadi hanya kena segitu. Ya memang bayar ke negaranya cuma 200 berapa dan mengganti ngeprint kertasnya itu 100 ribuan. Hanya seperti itu, murah. Tapi karena biasanya orang kan nggak mau ngurus sendiri tuh, datang ke akte notaris malahnya sudah jadi, sehingga harus membayar 5 juta sekarang. Jadi urus sendiri 500.000. Kan gitu ya jauhnya ya. Bahkan kalau akte tanah 15 juta sampai 50 juta. Padahal bayarnya 300.000. Iya. Kamu tahu bayar ke negara berapa ya? 300 ribuan itu. Tapi memang ribet kan Pak? Iya. Maksudnya karena kamu di belakang kata mengurus sendiri itu kan ribet gitu kan. Di situ kan belum dilakukan sudah membayangkan ribet gitu kan. Ya memang karena apa? Karena sistemnya itu sudah begitu. Jadi nanti harus ke sini ada posnya begini. Kalau nggak ada pos dipersulit, ini begini, ini begini. Sama dulu seperti ngurus KTP zaman dulu. Pernah punya pengalaman ngurus KTP yang belum, saat ini kan sudah wajib ngurus sendiri kan. Ada transisi itu, kamu merasakan nggak? Langsung foto belum ya. Nah, kalau saya merasakan perubahan administratif itu. Ya, jadi dulu ngurus KTP itu bayar jasanya itu. Nah, sekarang kan wajib sendiri. SIM juga wajib sendiri. Tapi mafia dibalik itu kan tetap ada toh. Kadang orang kan kerja nggak bisa, akhirnya kan ngurus KTP kan juga bisa, ada calonnya, tetap ada kan. Tetapi ada kata mewajibkan, wajib sendiri gitu kan. Tapi di belakang itu kan masih ada, tapi sudah berkurang banyak gitu. Nah, sama sebenarnya. Kayak ngurus SIM diurus sendiri berapa? Katanya cuma Nah, akhirnya yang perpanjangan itu loh, perpanjangan itu loh, yaitu ngurus SIM itu.
250 Pak. Cuma kan ditambahi tesnya, ada biaya tes kalau awal. Jadi kalau perpanjangan berapa? Kurang tahu. Jadi kalau perpanjangan katakanlah hanya 150.000 ya, ya segitu sebenarnya. Tapi kalau kalian nitip bisa menjadi 800. itu untuk membayar ketidaktahuan dan kemalasan. Bener enggak? Ya itu. Ini kayak akta notaris juga harus begitu, sama. Membayar itu ketidaktahuan dan kemalasan, itu harganya mahal. Jadi kalau kalian bisnis basicnya untuk menangani itu kemalasan ya dan kemageran, nah, itu pasti kalian mendapatkan sesuatu. Lambat laun akan naik. Kayak KTP dulu itu nggak mahal, 50.000 dulu. Tapi berlahan naik dan masyarakat akhirnya ya karena saya butuh seberapapun dibayar. Kayak SIM yang 150.000 1 juta dibayar loh sama orang. Iya kan? Ya, jadi mungkin itu kalau nggak ada yang disampaikan atau masih ada yang disampaikan terkait refleksi hari ini, terkait perkuliahan ini, silakan. Zain belum berkata tadi refleksinya. Refleksi apa yang kamu dapatkan dari perkuliahan ini, ada impact nggak dalam hidupmu atau nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa, dampak di dalam pemikiran, dalam kehidupan ada dampaknya nggak? Ada Pak. Iya, gimana? Apa yang adanya itu kayak gimana? Ada tapi nggak bisa ngomong ya Pak. Ada tapi nggak bisa ngomongnya. Ya seperti apa? Seperti apa coba? Diomongkan pelan-pelan aja. Adanya itu ada apanya sih? Kamu merasakan apa? Atau nggak ada? Ada Pak. Lebih suka membaca sekarang Pak. Oh, yes. Membaca cerita mungkin Pak. Oh, lebih suka membaca sekarang ya. Dampaknya lebih suka membaca. Apa yang kamu baca, Zen? Ini Pak. Ini apa juga? Tanpa paksaan. Iya Pak. Jadi atau ada orang yang kamu cintai dan dia membaca buku itu, kamu nggak ada keinginan sendiri ya. Karena kadang magnet itu mesti muncul gitu loh. Oh dia lagi baca ini, saya baca. Oke. Ya jadi seperti itu ya. Terkait UAS bisa difahami ya sambil nanti saya upload soalnya seperti biasa di e-learning. Karena basicnya di e-learning. Jadi kalian linknya kalian masukkan draft aja. Jadi tulis nama, kemudian link. Harus bisa diklik, jangan linknya nggak bisa diklik, dicek dulu. Jangan sekadar dipastekan, kemudian nggak bisa saya cek. Jadi setelah kalian masukkan buat itu ya, sudah memberi nama di bawahnya, coba kalian klik dulu setelah dipaste itu bisa buka nggak? Nah, jangan-jangan nanti aksesnya tertutup atau aksesnya apa? Tahu toh di Google Drive itu kan ada akses yang tidak bisa membuka karena harus minta izin dulu. Jangan yang itu, yang edit, link yang edit ya. Seperti itu ya. Baru biar nanti setelah saya periksa ya kalian bisa ngupload satu persatu. Tapi nggak harus saya periksa dulu sih. Kalian bisa langsung mengupload itu. Misalnya satu hari ini satu, besok satu di TikToknya. Barangkali nanti memunculkan pembeli. Ya. Jadi nanti disampaikan ke ini berarti yang belum hadir adalah Akmal. Konsepnya seperti itu, jangan dibagi dulu dalam tempo tertentu karena kalau kalian sudah kayaknya sudah nggak ada penjualan nih, kita pakai sendiri-sendiri. It's okay. Jadi yang jelas nanti untuk pengampu mata kuliah 1, untuk kaprodi 1, kaprodi ini untuk diserahkan nanti produk prodi di expo atau di pasar kampus. Ya, itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa